Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azazila Nanti dari Prodi Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil dari penelitian bab 1 dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pengembangan sistem informasi posyandu berbasis web dengan metode desain science research. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya posyandu di Indonesia masih menggunakan pencatatan manual dengan buku register untuk mendokumentasikan data kesehatan ibu dan anak. Masalahnya adalah yang pertama, pencatatan manual rentan hilang, rusak, dan sulit diakses. Yang kedua, data kesehatan tersebar dan tidak terstruktur, menyulitkan pemantauan. Yang ketiga, proses pelaporan ke puskesmas atau dinas kesehatan lambat karena harus direkap manual. Yang keempat, tidak adanya pengingat otomatis menyebabkan imunisasi dan pemeriksaan sering terlewat. Selanjutnya adalah 6 referensi penelitian sebelumnya terkait dari penelitian ini. Yang pertama yaitu oleh Pamungkas dan Setiawan pada tahun 2025 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web Desa Sambiharjo dengan metode waterfall. Itu di penelitian ini mengembangkan sistem berbasis web menggunakan metode waterfall untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan data. Yang kedua, oleh Panesti pada tahun 2024 yang berjudul Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web Pengganti Buku KYA di Kelurahan Karangketuk menggunakan metode PISIS. Yang mana di penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi buku KYA dengan sistem berbasis web dapat meningkatkan akurasi pencatatan data kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga oleh Fahri dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Posyandu Ibu dan Anak berbasis web yang mana mengembangkan sistem berbasis web untuk mendukung pencatatan dan pelaporan data ibu dan anak di posyandu. Yang ketiga, oleh Arjuanda dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web di Desa Kaligri, yang mana di penelitian tersebut membuktikan bahwa sistem berbasis web dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan data dibandingkan metode manual. Yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Posyandu Balita Berbasis Web di RW 06 Kelurahan Wonokromo, yang mana menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web lebih efektif dalam mengelola data kesehatan balita dibandingkan pencatatan manual. Yang keenam, oleh Yuliani pada tahun 2021 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web, yang mana penelitian tersebut mendukung implementasi sistem berbasis web dalam meningkatkan efisiensi layanan posyandu. Dibahas tadi, selanjutnya ini adalah hasil rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem informasi posyandu berbasis web untuk menggantikan pencatatan manual dan meningkatkan efektivitas pengelolaan data kesehatan. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat mempercepat pelaporan data kesehatan ke puskesmas dan dinas kesehatan. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat menyediakan pengingat otomatis untuk jadwal pemeriksaan dan imunisasi. Yang keempat, bagaimana penerapan metode desain science research atau DSR dalam pengembangan sistem ini untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Ya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem informasi posyandu berbasis web untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data kesehatan ibu dan anak. Tujuan yang kedua yaitu mempercepat proses pelaporan ke puskesmas dan dinas kesehatan. Tujuan yang ketiga, menyediakan pengingat jadwal otomatis untuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan. Tujuan yang keempat, menganalisis efektivitas metode desain science research atau DSR dalam pengembangan sistem informasi posyandu berbasis web untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, setelah membahas rumusan masalah barusan, selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Nah, ada 4 ruang lingkup penelitian. Yang pertama, pengguna sistem, yaitu kader posyandu, yaitu yang mencatat data dan melaporkan ke puskesmas. Dan kedua, ada orang tua yang menerima pengingat
atau notifikasi dan melihat data kesehatan anak. Yang ketiga, tenaga kesehatan memantau laporan dari posyandu. Ruang lingkup yang kedua yaitu fitur utama. Ada pencatatan digital, menggantikan buku register manual. Yang kedua, pelaporan otomatis, data langsung dikirim ke Puskesmas. Yang ketiga, pengingat jadwal. Lalu notifikasi, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga ada metode penelitian, yaitu penelitian kami menggunakan desain science research atau DSR. Ada melakukan studi, desain pengembangan, dan uji coba. Ruang lingkup yang keempat yaitu batasan penelitian, hanya untuk posyandu, jadi belum mencakup layanan kesehatan lain. Yang kedua, tidak mendukung SMS atau WhatsApp sebagai pengingat atau notifikasi. Yang ketiga, tidak terintegrasi langsung dengan sistem nasional. Manfaat penelitian ini yaitu secara akademik. Yang pertama, secara akademik kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaatnya dari bidang praktisi memudahkan kader posyandu dalam mengelola data, mempercepat pelaporan, dan memastikan ibu serta anak mendapatkan layanan kesehatan tepat waktu. Oke, sekian presentasi penelitian dari mata kuliah. Metodologi penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.